Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nursita Ramadanti. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Zaman sekarang itu udah pastinya masyarakat menggunakan media sosial, tapi ada juga nih masyarakat yang salah dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tersebut serta bagaimana sih cara kita untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut. Tonton sampai akhir. Nah, selanjutnya hoax. Hoax itu sering banget muncul di internet ataupun media-media elektronik lainnya dengan tujuan untuk membuat ketakutan massal kepada masyarakat. Awalnya, hoax itu hanya disebarkan melalui email saja, tapi semakin berkembangnya elektronik dan juga teknologi, hoax itu bisa kesebar melalui media sosial manapun. Jadi, media sosial ini tuh bisa gampang salah dalam memberikan informasi karena adanya oknum-oknum yang sengaja memberikan informasi negatif dan juga salah sehingga masyarakat itu gampang takut, gampang terpengaruh. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, di situ sudah mengingatkan umat Islam untuk lebih meneliti suatu berita ataupun suatu informasi agar tidak mencelakakan orang lain karena kecerobohannya. Jadi sebelum kita menangkap sebuah berita, kita tuh harus meneliti terdulu sehingga kita tuh tidak salah dalam memberikan informasi kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga tidak salah dalam menangkap informasi dari kita. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghindarkan diri dari hoax. Yang pertama yaitu tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi. Di dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa seseorang dianggap pendusta apabila jika menyampaikan semua yang didengar tanpa memeriksa kebenarannya. Artinya, kita kalau ingin memberikan sebuah informasi ke orang lain, kita harus meneliti informasi tersebut sehingga kita tidak salah dalam memberikan informasi ke orang lain, sehingga orang lain itu tidak salah untuk menangkap informasi dari kita. Yang kedua yaitu ada teliti dan periksa kebenaran berita. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, di situ sudah memerintahkan umat Islam untuk memeriksa berita dari suatu sumber agar tidak menimbulkan musibah atau kerugian yang berujung penyesalan. Daripada kita menyebarkan informasi palsu, lebih baik kita meneliti informasi tersebut sehingga orang lain tuh tidak sesat dalam menangkap informasi dari kita. Artinya tuh dari sekian banyaknya informasi, kita harus lebih banyak untuk meneliti lagi, barulah kita bisa menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada larangan jangan cepat percaya. Nah, jadi tuh menurut Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, berita dari sumber tidak terpercaya itu harus diselidiki kebenarannya sebelum diterima atau sebelum kita sebarkan. Berulang kali kita harus meneliti sebuah informasi, jangan sampai masyarakat itu lebih salah dalam menangkap informasi dari kita. Selanjutnya yaitu adalah konsekuensi buruk di dunia dan juga di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang hukuman berat di akhirat bagi seorang pendusta atau bagi seorang pembohong yang menyebarkan berita bohong, berita palsu, yaitu hukumannya berupa siksaan yang terus berulang di hari kiamat. Itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Karena semakin kita bohong, berarti dalam diri kita ada sebuah sifat pendusta, sifat pembohong. Semakin kita bohong, semakin banyak dosa yang kita tumpuk dan semakin kita salah dalam mengartikan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu adalah tindakan komunikasi berupa provokasi, hasutan, atau penghinaan terhadap individu ataupun kelompok berdasarkan seperti ras, etnis, agama, gender, atau lain-lainnya. Nah, di sini tuh ada situs yang menyebarkan hate speech disebut sebagai hate site, sering menggunakan forum dan berita untuk mendukung sudut pandang tertentu. Nah, jadi di dalam hukum Indonesia itu belum ada definisi jelas tentang hate speech maupun perbedaan istilah untuk mencemarkan nama baik seperti deformation atau fitnah, slander, fitnah lisan, dan libel, fitnah tertulis. Fitnah itu banyak-banyak banget macamnya sehingga semakin banyak pula
oknum-oknum yang menggunakan fitnah tersebut untuk memicu kebencian kepada orang lain. Jadi, di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, di situ sudah tertera untuk melarang mengolok-olok, panggilan buruk, dan juga sikap merendahkan, karena itu dapat mencederai kehormatan seseorang. Rasulullah pun juga menegaskan bahwa merendahkan orang lain termasuk sifat tercela, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci seseorang, sedangkan kita tidak bertegur sapa dengan orang lain saja itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi kalau kita membuat dan juga memicu orang-orang untuk benci karena ras, etnis, gender, dan lain-lain itu bukan sesuatu hal untuk memicu orang lain benci terhadap suatu individu ataupun kelompok. Nah, selanjutnya ada percakapan berkonten pornografi. Artinya apa sih? Ini tuh sesuatu hal yang sangat bahaya ya teman-teman. Karena banyak banget zaman sekarang itu orang yang udah salah jalan, orang yang sengaja merusak dirinya sendiri hanya untuk kesenangan pribadi. Jadi, percakapan berkonten pornografi itu adalah pembicaraan yang mengandung unsur erotis yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya adalah sesuatu yang sangat keji, kotor, dan juga yang sangat merugikan harkat dan juga martabat manusia itu sendiri. Rasulullah itu juga mengingatkan bahwa seseorang mukmin tidak boleh berkata-kata keji ataupun kotor, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tuh percakapan semacam ini tuh dapat membuka pintu zina, pintu yang sangat disukai oleh setan, tapi pintu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuh Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan umat Islam untuk menjauhi zina seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu termasuk perbuatan yang sangat keji dan juga sesuatu jalan yang buruk, jalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang itu banyak banget oknum-oknum yang melakukan hal tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan juga kesenangan pribadi. Tapi mereka tidak tahu seberapa besar dosa yang mereka tanggung dan seberapa benci Tuhannya untuk melihat umatnya melakukan hal-hal keji seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berikut beberapa cara tentang menghindarkan diri kita dari percakapan berkonten pornografi. Yang pertama yaitu hindari penyebab syahwat seperti film, gambar, atau jaga pandangan kita terhadap lawan jenis. Karena setan itu senang banget menggoda umat Islam. Jadi kita tuh harus mewanti-wanti diri kita dan menjaga diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang keji tersebut. Yang kedua yaitu perbanyaklah diri kita tentang ilmu agama, ilmu pendidikan, sehingga kita tuh tahu mana yang salah dan juga mana yang benar. Sehingga kita tuh bisa banget untuk mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar, ataupun kita juga bisa mengambil pelajaran tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun beliau digoda-goda oleh wanita bangsawan, wanita yang cantik, tapi beliau tetap menjaga dirinya dan memilih untuk menjauh dari perilaku-perilaku yang menyesatkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah isi waktu kita dengan kegiatan bermanfaat seperti kegiatan masjid ataupun kegiatan-kegiatan bersosial lainnya. Gunakan waktu kita yang 24 jam ini seharian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kita jauh dari kegiatan yang negatif. Semakin banyak kita tahu tentang kegiatan sosial yang positif dan juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang beragama, semakin kita jauh dari yang namanya perilaku tercela. Nah, itulah beberapa poin tentang penjelasan materi menggunakan media sosial dengan bijak. Kita itu memang bukan manusia yang sempurna, tapi kitalah yang menyempurnakan diri kita sendiri. Zaman sekarang itu media sosial semakin luas, maka semakin banyak pula oknum-oknum yang bisa merusak diri kita dan yang bisa merusak marwah harga diri kita. Jadi kitalah yang menjaga diri kita sebaik-baiknya. Bijaklah dalam berbicara karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jejak digital akan selamanya ada, maka dari itu jagalah berbicara kalian dan jagalah sikap kalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan yang positif. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.